Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas lagi ya soal Honda PCX, soal tenaganya Honda PCX 160. Mengapa bahas lagi? Karena sudah ada video adu kencang ya antara NMAX dan PCX 160. Itu sudah kelihatan jelas ya. Jadi kan sebelumnya ini penulis ini agak curiga kan dengan dynonya TDR. Bukan soal apa-apa ya, tapi karena dari kurva tenaga, bukan soal tenaga angkanya besar atau apa gitu, tapi dari kurva tenaga. Kalau angka yang besar sudah penulis jelaskan sebelumnya, emang mesin dyno itu nggak sederhana, ada yang butuh rumus-rumus. Nah, barangkali rumusnya aja yang dibuat biar sama kayak spek pabrikan, jadi dibuat angkanya sama kayak on crank gitu. Barangkali gitu. Nah, yang penulis masalahkan adalah kurvanya. Mungkin untuk yang belum tahu ya, kurvanya dyno di di dynonya TDR itu bentuknya kan aneh gitu ya. Yang awalnya kecil terus makin lama makin besar, tenaganya ada di puncak. Jadi gitu, tenaga itu munculnya paling kuat di RPM paling tinggi. Begitu sudah kena limiter itu mantep banget. Nah, penulis curiga kenapa? Karena dari testimoninya yang sudah coba PCX itu ngomong tenaganya mulai dari awal mantep. Nah, kalau dari awal mantep itu kan artinya kurva tenaga di awal-awal itu kan harusnya besar, tapi nyatanya enggak. Ya penulis curiga dong, hasil danunya kok kayak gitu, padahal feelingnya yang testimoni pada ngomong kalau tenaga di awal-awal itu gede, narik mulai dari awal. Kasarannya beda lah dengan PCX generasi yang sebelumnya, PCX 150. PCX 150 itu kan tenaga awalannya nggak kerasa, cuma makin lama makin kencang makin mantap gitu kan yang PCX 150. Nah, PCX 160 ini udah beda, tenaganya keluar mulai dari awal ya, beda udah. Menulis membayangkannya malah ya kurva tenaga PCX 150 itu kayak kayak NMAX versi 2018. Jadi tenaganya muncul lebih awal. Nah, itu yang bikin penulis heran. Kenapa kok dari testimoni tenaga muncul lebih awal, tapi di dyno kok nggak nunjukkan gitu. Nah, ternyata setelah ada hasil uji dyno, setelah ada adu drag antara NMAX 2020 dengan PCX 160, baru kelihatan bahwa ya ternyata grafik dynonya TDR ini nggak valid dynonya. Maaf hujan ya, kamera kotor, maaf ya. Jadi dynonya TDR ini nggak valid, kelihatan dari uji berkali-kalinya yang dilakukan oleh IWB dan Kobayogas.
itu eh, motornya PCX 160 itu langsung melejit di awal-awal. Oh, ya kan? Oh, sama kan? Wah, Lekobe paling enteng, udah deketin aja Lekobe nih. Tuh kan? Lekobe lihat tuh. Gila. Ya syukuran sama Lekobe nanti nih. Oke. Langsung melejit. Jadi awal-awal gitu langsung serut gitu. NMAX-nya langsung ketinggalan. Tapi setelah sampai kecepatan agak tinggi, mencapai 100 atau berapa, itu kekejar lagi sama NMAX. Hitungin terakhir ini, tadi ganti ini. Hitungin, bye. Yo, oke. Sekarang start. Wih, oke. Lihat tuh. Beda banget, anjir. Langsung di depan ini. Tapi cek. Kita susul, kita susul. Tuh. Kita susul, Mas. Cek depan. Oke, ini emang kalau sama lihat nih kecepatan. Jatuhnya udah tuh ini. Lekobe tuh lihat tuh, Lekobe. Gila. 113 lihat tuh. Badan enteng banget sih dia. 108. Aneh loh ya. Aneh. Kalau menurut dyno, tenaga di RPM rendah kecil, di RPM tinggi besar. Tapi kalau menurut drag, tenaga di RPM tinggi itu lemah, tapi di RPM rendah gede banget. Hitungin terakhir ini, tadi ganti ini. Hitungin, bye. Yo, oke. Sekarang start. Wih, oke. Lihat tuh. Beda banget, anjir. Langsung di depan ini. Tapi cek. Kita susul, kita susul. Tuh. Kita susul, Mas. Cek depan. Oke, ini emang kalau sama lihat nih kecepatan. Jatuhnya udah tuh ini. Lekobe tuh lihat tuh, Lekobe. Gila. 113 lihat tuh. Badan enteng banget sih dia. 108. Nah, ini dynonya nggak representatif ini. Dynonya apa? Nggak sesuai dengan kenyataan. Sayang ya yang diuji NMAX 2020. Ya valid sih karena yang diuji adalah NMAX yang relevan saat ini, yang dijual paling baru. Cuma penulis tetap ingin lihat perbandingannya NMAX 2018 standar lawan PCX 160 standar. Karena kok fokusnya sama, tarikan di RPM rendah mantap. Jadi sama dengan versi 2018. PCX 160 ini tarikannya besar di bawah. Dan untuk top speed juga rasanya setara ya dengan NMAX 2018. Punya penulis mesinnya bobrok ya, jangan dianggap. Tapi ya samalah sama 2018 yang disebut 117 km per jam. Jadi di deskripsi Broko Biogas ini menyebutkan bahwa kecepatannya NMAX versi NMAX versi 2020 all new NMAX itu kecepatannya 124 km per jam saat itu. Dan PCX 160 nya kecepatannya 117 km per jam juga tuh ternyata NMAX masih sama bu ini ya, jaraknya masih sama Cak.
15, 16, 17 nggak bisa. Habis isi Pertamax Turbo lagi. Lihat loh angkanya 34,7. Parah angkanya ini. 34,7 padahal perasaan tadi nggak kencang-kencang banget. Angka terparah ini ya yang penulis dapatkan. Biasanya loh pakai Shell Super 38, 36 lah paling parah. 36, berapa gitu. Ini 34,2. Pakai Pertamax. Oh, angkanya gede kalau Pertamax. Jadi parah ya. Pakai Pertamax Turbo malah lebih boros. Nggak sesuai janji ya. Ya, tapi sudah sesuai perkiraan penulis lah. Pertamax Turbo itu kandungan energinya rendah. Karena kandungan energinya rendah, ya boros. Wah, sampai lupa tadi ngomongin apa. Ya dari dari uji coba Kobayagas dan Iwan Banaran uji PCX 160 dan NMAX. Entah berapa ya beda beratnya Iwan Banaran dengan dengan Kobayagas. Perasaan Kobayagas nggak enteng-enteng banget beratnya. Anggap aja 70. Kurang dari 70 nggak percaya. Anggap aja 70 Kobayagas. Iwan Banaran berat badannya masa sih 100? Paling ya 90 lah. Atau 95 ya maksimal. Lihat badannya termasuk langsing kayak gitu, masa sampai 100 sih badannya. 90 itu sudah over banget kayaknya. Anggaplah maksimalnya 90, Kobayagasnya anggap 60 mustahil ya. 65 juga agak keentengan, anggap aja 70 lah. Beda 20 kilo. Dengan bobot yang cukup berat ini bisa menyusul Rekobay. Motornya PCX lebih ringan, 137 kalau nggak salah ya, wis lupa. Yang NMAX ya sama-sama ya. 100 berapa? 135 ya, lupa penulis. Jadi pokoknya dari berat motor sedikit lah, nggak sampai beda 10 kilo kayaknya. 100 sama-sama 130-an. Nah itu PCX tuh melejit banget pada waktu awal. Melejit banget. Tapi begitu akhir-akhir tenaganya mulai berkurang. Jadi yang nyebut ini IWB sendiri ngomong. Jadi di akhir-akhir itu sudah kalah napas atau bagaimana lah PCX 160-nya. Dari Kobayagas sendiri di deskripsi video menyebutkan tenaga di akhir-akhir itu di RPM tinggi itu mulai melemah. Seperti kehabisan napas di 117 km per jam. Itu yang ngomong Kobayagas, bukan penulis ya. Jadi sepertinya ya PCX 160 ini di setting kayak NMAX ini, tenaga gede di bawah, yang di puncaknya kurang. Nggak peduli NMAX ini ada VVA-nya atau enggak, tapi ya prinsipnya kayak gitu. Kalau tenaga bawah ditambah, yang atas berkurang. Sayang ya sebenarnya. Kalau mau Yamaha bisa membuat tenaga besar itu besar, yang atas itu besar juga. Sayang nggak gitu ya. Sama-sama disetting tenaga puncak semua. Dari kurva tenaga juga kan nggak kita lihat ya ada perubahan. Ya pokok dari performa PCX 160 itu kayaknya
pakai seperti NMAX versi 2018 atau versi sebelum 2020. Tenaga muncul di awal-awal. Dah itu sudah kebukti. Soal top speednya cuma bisa 117, sementara yang NMAX bisa 124 itu. Nggak ngerti penulis ya. Katanya dyno kok tenaga muncul di puncak, lebih fokus RPM tinggi macam-macam. Lihat dari dynonya TDR itu. Itu beda dengan yang dirasakan kok Bayokas ya. Itu motornya siapa itu? Lupa penulis. Penulis belum nonton semua sih videonya. Cuma lihat sekilas tadi pagi. Kebetulan PCX-nya punyanya Juragan Citayam. Juragan Citayam. NMAX-nya juga ntar punyanya beliau. Jadi dia sengaja beli tuh. Gila Juragan tuh bener-bener dah. Sengaja beli motor. CPA belum nyampe tuh. Masih 84 kilo. Oh, ini adalah NMAX yang punyanya Juragan itu tuh. Ya, Ihsan Jumaris. Terima kasih banyak buat Ihsan Jumaris yang sudah sponsorin terutama buat KBI pribadi ya. PCX-nya dan juga NMAX-nya. NMAX-nya malah dia beli loh. Gila, beli second 2 hari sebelum hari H. Gila. Selain itu uji ini juga menunjukkan bahwa ya VVA itu nggak sesakti yang diomongkan orang-orang. VVA itu nggak sesakti yang diomongkan orang-orang. Tarian bawah masih kalah kan kebukti. Padahal VVA itu harusnya tarian bawah enak, tarian atas juga enak. Kompresi mesin NMAX juga yang versi 2020 juga sudah tinggi. 11,6 banding 1 kalau nggak salah. Udah tinggi itu. Tapi nyatanya ya tenaga masih kurang ya, sehingga awal-awal kalah. Untuk balapan di sirkuit kelihatan tuh memang kelihatan tenaga puncaknya besar. Kelihatan tenaga puncak besar. Jadi kalau untuk kecepatan di atas 90 km per jam PCX 160 kalah. Ya ini bisa jadi bantahan untuk para fans Honda ya, yang nganggep pakai 4 valve tenaganya bisa keluar di tinggi. Ya, ternyata salah. Siapa yang ngomong itu? Ayo, aku ngau. Hitungin terakhir ini, tadi kali ini. Hitungin, bye. Yo, oke, start. Wih, oke, lihat tuh. Beda banget, anjir. Langsung di depan ini. Tapi cek. Kita susul. Tuh. Kita susul, Mas. Cek depan. Ini emang kalau sama lihat nih kecepatan. Jatuhnya udah ngatur ya. Naik Cowboy tuh, lihat tuh, Cowboy. Gila. 113 lihat tuh. Badan enteng banget sih dia. 108. Dari SOHC yang 2 valve terus ganti 4 valve, mesin overboard, tenaganya keluar di puncak. Ngomongnya gitu, tapi kenyataannya enggak ya. Mesin NMAX itu enggak termasuk overboard ya. Pistonnya 58, sementara yang yang PCX 160 pistonnya 60 ya diameternya. Berapa yang punya PCX 160? Lupa menulis. Yang jelas yang PCX overboard, yang NMAX 2020 ini nggak terlalu lah. Berapa sih? 58 sama 58,5 ya. Semi square ya kalau nggak salah ya. Ya
Ya itu ya gimana ya, yang namanya teori kadang memang nggak sesuai kenyataan lah. Jadi kalau apa, dari teorinya mesin overbore itu tenaga di puncak itu yang besar, tapi ya kenyataannya di NMAX di PCX 160 ini kalah sama yang NMAX tenaga puncaknya. Maksud sorry sih, bukan tenaga puncak, maaf salah nyebut. Tenaga di RPM tingginya, maaf ya, bukan tenaga puncak tapi tenaga di RPM tingginya. Jadi tenaga di RPM tingginya NMAX itu lebih sip daripada yang di Honda PCX 160. Penulis memperkirakan seperti itu. Jadi penulis anggap dynonya TDR itu nggak sesuai kenyataan. Entah apa yang salah, penulis nggak peduli, tapi yang jelas nggak sesuai kenyataan. Harusnya tenaganya NMAX 2020 itu lebih gede yang di atas. Jadi di RPM tinggi harusnya NMAX 2020 tenaganya lebih gede. Harusnya gitu. Karena di kenyataan terlihat NMAX lebih banter. Untuk ergonomi harusnya PCX juga lebih bagus daripada NMAX. Harusnya gitu. Tapi ternyata PCX kehambat. Dan kalau sudah kecepatan tinggi, rasanya berat badan rider itu efeknya kecil ya. Beda 20 kilo 90 bagi 70, 20 per 70. Anggap aja 30% lebih berat ya. Berapa sih itu? Anggap aja 25% lebih berat ya, anggap aja. Itu belum dihitung motornya. Kalau dihitung sama motornya 130-an, 130 plus 70 ya. 200. Yang IWB-nya 220. Masa IWB beratnya 100 ya? Penulis nggak percaya kalau dibilang beratnya 100. Apoten kok ya segitu. Anggap 220, berarti 20 per 200, 10 per 100, 10%. Jadi beda berat motor plus ridernya anggap aja 10% lah. Pengaruh kalau untuk truk, ya pengaruh. 10% itu kan lumayan. Nah, tapi terlepas dari itu kan adult truk, beda berat badan 10%. Itu sudah kelihatan bahwa tenaga dari PCX ini lebih besar, tenaga rata-rata lebih besar sedikit ya. Jadi kelihatan waktu PCX-nya dinaiki Iwan Banaran, motornya ngacir langsung wet gitu ya. Terus motornya Kobayashi nyusul di kecepatan sekitar 100. Itu udah kencang banget itu. Jadi kalau startnya pakai rolling, misalnya kecepatan 60, PCX-nya bisa ketinggalan mulai dari kecepatan 90, anggap aja kayak gitu. Tapi ketika PCX-nya dinaiki Kobayashi, Iwan Banarannya kayaknya nggak bisa ngejar. Maaf, penulis belum lihat secara keseluruhan, secara detail awal sampai akhir ya. Koreksi bila penulis salah. Dari motornya Iwan Banaran ini bisa lebih kencang. Kok bisa. Yang Kobayashi bisa lebih kencang. Jadi saat Kobayashi naik PCX 160, nggak ngejar IWB-nya. Oke. Tuh langsung hilang, asem tenan. Angkrek. Ini udah gas mentok mas, gas mentok ini. Jadi artinya untuk tarikan apa memang pijat unggul Cak. Tapi kalau udah high speed, ini NMAX bisa ngikutin lah.
Kalau sampai tanya mengenai performa ya 11-12 lah Cak. IB nggak akan mengatakan bahwa PCX unggul mutlak atau NMAX unggul juga enggak. Karena berkali-kali kita nyoba ngetes drag ternyata tergantung jokinya Kang Mas. Ketika jokinya PCX Cak Kobay menang Cak Kobay. Ketika NMAX joki Cak Kobay menang lagi Cak Kobay. Jadi sami mawon karena bobotnya 71 kg melawan 86 kg yang berat. Nggak bisa ngejar. Jadi ya di dyno tersebut berat badan sangat pengaruh. Terus penulis simpulkan bahwa secara keseluruhan PCX 160 itu tenaganya lebih gede. Cuma PCX 160 itu salah kalau disebut tenaganya di RPM atas, salah. Tenaganya itu munculnya di RPM bawah. Jadi sama Honda difokuskan tenaga RPM bawah. Terus NMAX 2020 walau mesinnya pakai VVA nggak kayak VVA. Jadi tenaga di RPM bawah kalah sama PCX 160. Kalah. Jadi percuma ya pakai VVA tapi tenaga di bawah nggak bisa dibuat kayak PCX gitu. Harusnya kalau pakai VVA-nya efektif, itu mulai dari bawahnya sudah nyot, sudah sip tarikannya, sudah enak tarikannya. Tapi ya kenyataan tidak lah. Entah ya, Yamaha ini melakukan dyno pakai bensin apa ya. Mungkin pakai RON 90 kali ya melakukan dynonya ya. Itu juga VVA kan, VVA-nya versi awal-awal 2016, 2015. Bukan VVA yang apa? Versinya 2020. Padahal katanya profil ada perubahan sedikit ya, kalau nggak salah. Jalan gini, jalan licin agak ngeri ya. Ini gripnya terasa kurang ya, maklum ban kembangan apa ngalor ngidul gini ya, nggak ada tapak tengah. Ini kalau dibuat belok mendadak ini masih ada licin-licinnya ini. Jadi ada geser kiri kanan gitu. Dan nggak ngegrip. Grip banyak payah. Tuh lihat tuh. Penulis ngerem barusan. Nggak sekit loh ya. Ban belakang bisa apa? Lari ke kiri sendiri. Iya, itulah jeleknya ban IRC, ban bawaan ya. Kembangannya nggak cocok untuk jalan basah kayak gini. Padahal tadi penulis ngerem ya nggak sampai banyak selip loh ya. Tapi bisa geser ngayun ke kiri sedikit gitu ya. Padahal motor miringnya miring ke kiri. Ya wis ya adanya ban kayak gini ya, menyesuaikan diri aja lah. Kembali lagi ke dyno. Jadi kalau menurut perkiraan penulis ini ya, dynonya ini harusnya dari sisi tenaga ya, tenaga bukan kurva, tenaga. Itu tenaganya itu awal PCX 160 harusnya lebih gede daripada NMAX 2020. Harusnya kalau lihat perbandingan dynonya itu loh, tenaga narik di awal itu loh, harusnya awal-awal gede, lebih gede daripada NMAX. Harusnya gitu.
di RPM tingginya itu tenaganya harusnya lebih rendah daripada NMAX. Jadi tenaga di RPM tinggi dari PCX 160 itu harusnya lebih rendah daripada NMAX. Terus secara keseluruhan PCX 160 itu harusnya tenaganya lebih tinggi secara keseluruhan ya, kalau di total ya. Jadi mungkin tenaganya interseknya di sekitar berapa? Kecepatan 80-an gitulah guys ya. Di sekitar kecepatan 80 grafiknya intersek. Jadi apa namanya? Untuk tenaganya yang sama sekitar 70-80 lah gitu. Dan tenaga itu harusnya PCX 160 kurva dynonya itu harusnya mirip-mirip dengan NMAX sebelum 2020. Ya NMAX 2015, 2017, 2018 harusnya sama dengannya itu. Perkiraan penulis seperti itu. Kalau mesin dynonya bisa apa ya? Bisa sesuai dengan hasil truk tersebut, ya mesinnya kayak gitu. Jadi ya apa ya? Ya penulis tetaplah berharap bisa suatu saat nanti ketemu PCX 160, pengen tahu lah performanya di jalan gimana. Lagi pula kan itu ujinya di jalan sangat mulus ya, Sentul, mulus banget. Tapi katanya ada pasirnya ya. Ya penting jalannya mulus lah, nggak bergelombang. Nah, penulis ya ingin tahu bener nggak itu motor raja kenyamanan di jalan. Katanya apa jenenge? Comfort apa? Premium comfort, entahlah wis. Itu kan omongannya. Coba dilihat apa bener kalau lihat misalnya yang jalan beton gitu, atau dipakai nerjang jalan apa nggak karu-karuan. Biasanya kan penulis jalan agak kencang juga nerjang jalan nggak karu-karuan toh. Pede lah, wong suspensinya sudah bukan single action lagi. Terus sudah diganjal, pede, nggak sakit pinggang, nggak lewat jalan gitu, sudah nggak sakit pinggang lagi. Nah, iya, sudah aman lah dari sakit pinggang. Oh iya, bicara soal sakit pinggang ini, penulis penasaran ya. Di PCX yang 160 ini ganjel stoppernya di mana ya? Kan kayaknya sudah pakai mounting engine depan ya. Kebalikannya apa? Kebalikannya NMAX ya. Kalau NMAX mountingnya dari atas, NMAX 2018 ini di atas, engine mountingnya, terus jadi di depan di 2020. Sementara itu yang PCX dari aslinya mounting atas, yang di PCX 150 jadi mounting depan PCX 160. Mungkin jadi lebih mudah ya untuk ganjal stoppernya ya. Ganjal stopper untuk apa? Ya jaga-jaga, barangkali PCX 150 ini masih bikin sakit pinggang. Soalnya kan PCX 150 bikin sakit pinggang. Katanya suspensi diperpanjang, tapi kan suspensi diperpanjang itu karena engine mountingnya pindah dari atas ke depan. Kalau engine mounting pindah ya otomatis
itunya apa namanya, suspensi juga harus ikut dirubah tuh ukurannya. Ya, yang berikutnya adalah perhatian untuk pemilik PCX 160 ya. Oli mesinnya rekomendasi Jepang itu kan Honda Ultra E1 10W30 mineral loh. Oh, itu oli mineral Honda Ultra E1 itu. Nah, itu rasanya cuma layak untuk Jepang saja. Kalau untuk Indonesia sebaiknya pakai yang 10W40. Mau pakai oli mobil yang apa katanya aditifnya sak pirang-pirang ya terserah. Tapi dari pengalaman penulis ya nyobai itu aja lah guys, yang apa enggak ekstrim-ekstrim banget. Pastron Tendo 10W40 itu aja sudah kerasa kayak olinya skuter. Aditifnya kebanyakan yang efeknya ya tenaga mesin nggak keluar, jadi kayak kehambat. Kalau pakai yang kental biasanya kan aditifnya sedikit, itu tenaga mesin lebih keluar. Pakai yang Mesran Super, oh enak, mantep itu, tenaga mesin lebih keluar. Kalau misalnya yang apa pemilik PCX ini takut ya terlalu kental gitu ya, pakai Mesran 40, Mesran B40 itu tenaga bisa keluar. Kalau mau cari yang lebih banyak aditifnya sih silahkan lah. Tapi yang namanya oli kalau sudah kekentalannya cukup, gesekan antara komponen logam itu jarang terjadi. Jadi aditif nggak butuh banyak ya, karena jarang terjadi gesekan kok. Nggak butuh banyak aditif. Ini jalan licin banget ya, kelihatan ada guratan masih kelihatan. Ini licin ini pakai ngerem ngeri ya. Kalau ngeremnya depan duluan dijamin delosor ya. Ini sudah berapa kali lihat motor delosor gara-gara ngerem depan dulu. Ya wis apa lagi ya. Oh iya, kalau oli sebaiknya pakai 10W40 aja lah. 10W30 itu kan untuk Jepang ya, untuk mereka yang ada musim saljunya. Sak panas-panasnya Jepang ya beda lah dengan Indonesia. Mereka kan jauh dari Katulistiwa. Negara kita kan negara Katulistiwa. Ya harusnya pakai olinya yang lebih kental lah daripada Jepang. 10W40 lah. Kecuali kalau pemirsa ini hidup di daerah dingin. Yang berikutnya adalah soal gredeg. Nah, kalau misalnya gredeg masih terjadi, apa yang harus dilakukan? Kalau sumbernya debu, carilah jalan untuk mengeluarkan debu. Jadi kan caranya Honda itu adalah lubang diperkecil biar lebih tahan debu. Debu dari mana? Ya debu dari luar kalau lubangnya diperkecil. Kalau dari dalam kan lubangnya malah dibanyakin. Nah, jadi kalau sumbernya debu dari kampas, tambahi lubangnya di sela-sela. Ya, tapi ya harus perhatikan juga keseimbangan ya. Terus jangan jangan terlalu grosa-grusu. Oh, kalau di PCX 150 bisa pakai ini. Soalnya katanya ini all new, puli depan belakang ukuran digedekan, dibuat lebih besar. Jadi ada kemungkinan kampasnya NMAX atau mangkokannya Nex 2 atau apapun itu bisa aja nggak kompatibel dengan yang PCX 160 ini. Hati-hati kalau mau beli ya. Hati-hati, soalnya katanya kan mesinnya baru. Berarti ya harus coba-coba juga. Jangan langsung asal beli gitu. Jadi jangan beli online dulu, pasang offline. Jadi kalau misalnya
Oh nggak cocok, batal belinya. Ya wes lah, kayaknya cuma itu aja ya. Ya intinya dynonya TDR itu nggak bisa dipercaya, itu nggak sesuai kenyataan itu. Uji apa? Uji balap itu menunjukkan bahwa tenaganya PCX itu besar di bawah, kecil di atas. Berbalikan dengan NMAX 2020. Lebih miripnya dengan NMAX 2018. Ya wes lah, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.